Hai Capricorn, sekarang punya kamu yang aku bacain untuk energi percintaannya ya. Sebelum kita mulai, ya seperti biasa aku selalu ingatkan bahwa semua bacaan ini sifatnya general, jadi bisa cocok buat kalian, bisa aja enggak. Bisa aja mungkin energinya juga kebolak-balik dengan pasangan kamu, atau mungkin malah nggak cocok sama sekali, buat kamu nggak cocok, buat dirimu nggak cocok gitu ya. Kalian bisa cek di moon, rising, dan Venus kamu, atau bisa pindah ke channel lain yang lebih pas buat kamu. Oke, Capricorn, kita mulai ya. Oke, di sini ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke. Jadi, kalau ngebaca ini, yang aku dapat ini kamu sebenarnya punya suatu ekspektasi tentang sebuah hubungan, tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi, kalau ekspektasi itu kan kurang lebih seperti harapan ya. Jadi ada suatu harapan di dalam diri kamu bahwa hubungan yang kamu pengen itu tuh seperti apa sih? Atau mungkin ada ekspektasi kamu gitu tentang pasangan kamu, berharap berekspektasi bahwa dia tuh akan memiliki sikap atau pemikiran seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu inginkan. Tapi ternyata ya sikap dia mungkin atau pola pikir dia mungkin gitu. Nah, itu belum sesuai dengan ekspektasi kamu. Atau mungkin hubungan kalian tuh progresnya belum sesuai dengan ekspektasi kamu. Belum sesuai harapan kamu. Jadi keep an open mind, jadi buka pikiran kamu bahwa ya begini loh pasangan kamu ini, ya baru sampai di sini loh progres hubungan kalian gitu. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Sorry, bentar ya, aku betulin. Ups. Malah geser. Oke. Ada the word di sini. Jadi kalau ngelihat ini sih awalnya dulu, ini aku lihat sebenarnya ada kepuasan sih di dalam diri kamu, ya. Saat kamu bisa bersatu dengan orang yang kamu harapkan, jadi kamu merasa bahwa ada satu aspek di kehidupan kamu yang tercukupi, yang akhirnya bisa kamu capai gitu ya. Dan itu tuh buat kamu merupakan suatu awal yang baru di kehidupan kamu, tahapan baru. Dan kamu memandangnya juga memandangnya itu sebagai sesuatu yang positif dan indah gitu. Jadi ada sesuatu hal yang positif dan indah yang kamu dapatkan dari hubungan kalian itu. Awalnya seperti itu. Nah, cuma mungkin dari awal gitu ya, mungkin dari awal hubungan itu tuh sebenarnya permasalahan di antara kalian berdua tuh adalah tentang komunikasi, ya. Tentang bagaimana kalian bisa saling jujur dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, gitu. Karena aku ngelihatnya di sini salah satunya tuh ada yang lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk menyimpan di hati saat ada masalah gitu. Ya kita semua tahu bahwa nggak ada hubungan yang sempurna. Karena memang manusia pun nggak ada yang sempurna kan. Jadi pasti adalah satu saat kerikil-kerikilnya itu muncul dalam hubungan. Begitu juga dengan hubungan kalian. Setiap pasangan tuh pasti ada kerikil-kerikilnya. Nggak mungkin nggak gitu loh. Sekecil apapun pasti ada kerikilnya. Yang membedakan itu adalah bagaimana setiap pasangan itu bisa menghadapi masalah yang ada. Kan setiap pasangan tuh punya cara masing-masing ya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau aku lihat di kalian sih, seperti aku singgung tadi, jadi ada yang lebih memilih diam dan memilih menyimpan semua unek-unek tuh di hati. Atau bisa aja mungkin sebenarnya ada perasaan takut untuk mengakui kalau memang hubungan yang ada itu lagi ada masalah gitu. Padahal sebenarnya wajar aja sih ada masalah di sebuah hubungan. Namanya juga kan menyatukan dua isi kepala yang berbeda kan. Pasti ada bedanya antara dua kepala tersebut. Pasti ada perbedaan lah. Dan perbedaan itu kalau kita nggak pinter untuk memanagenya, justru akan menjadi suatu perselisihan.
akan menjadi suatu perdebatan yang ujung-ujungnya jadi masalah kan gitu loh. Bisa menjadi masalah besar gitu maksudnya. Dan mungkin bisa jadi ini sebagian dari kamu tuh mungkin pasangannya terlalu mengontrol, terlalu menuntut, yang akhirnya bisa mengarah ke perselisihan. Ada yang sedikit egois, ada yang keras kepala kalau aku lihat di sini. Ini energinya bisa kebolak-balik, jadi bisa aja kamu yang keras kepala. Atau mungkin dia yang keras kepala, dia yang terlalu mengontrol. Nah, dan seperti aku bilang tadi ya, bahwa permasalahan kalian itu sebenarnya adalah berhubungan dengan komunikasi. Jadi ada yang lebih memilih diam, ada yang terlalu menuntut. Jomplang banget kan jadinya komunikasinya. Kurang seimbang komunikasinya. Nah, kalau kamu yang memutuskan untuk diam, itu sebenarnya ada ketidakyakinan di dalam diri kamu. Jadi secara logika tuh kamu tahu ada yang nggak bener nih gitu. Tapi secara perasaan ada ketakutan untuk mengakui kalau memang ada masalah. Jadi kamu nggak yakin harus ngedengerin logika kamu atau ngedengerin hati kamu. Kalau kamu pada akhirnya memilih untuk diam, udah jelas itu gitu loh. Diam itu sebenarnya mungkin didasari oleh rasa takut yang tadi aku jelaskan gitu. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana perasaan cinta di diri kalian atau di diri pasangan kalian, yang aku lihat di sini tuh kalian secara general itu sebenarnya saling mencintai. Cuma lagi-lagi rasa takut gitu loh. Rasa ketakutan kalian itu loh yang akhirnya mungkin membuat kalian tuh sedikit frustasi. Mungkin kalian kepikiran gimana ya hubungan kalian ini nanti ke depannya gitu. Jadi kamu juga mikir jangka panjangnya dari hubungan kalian itu akan seperti apa. Ada rasa takut kalau hubungan kalian ini nantinya malah akan berakhir dengan kegagalan. Jadi di sini kalian mencoba untuk terbuka pikirannya, mencoba untuk kritis tentang kemajuan hubungan kalian, progres hubungan kalian. Dan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran-pikiran kalian gitu. Ini hubungan bakalan langgeng gak sih? Sampai kapan sih bisa bertahan hubungan ini? Ujung-ujungnya bakalan bahagia gak sih? Gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kestabilan dan kebahagiaan hubungan yang ada di pikiran kalian. Dan aku lihat sih untuk sementara, ini nih kalian tuh sepertinya melihat dulu, menunggu dulu bakalan apa yang terjadi ke depannya. Bakalan apa sih yang menanti di ujung sana gitu. Kalau didetailkan lagi ya, mungkin masalah yang terjadi, mungkin kalau didetailkan itu mungkin masalah yang terjadi itu nggak sesimpel yang aku jabarkan ya. Kita kan bicaranya general ya. Setiap pasangan tuh pasti punya masalah masing-masing, entah itu keuangan, entah itu apa, entah itu kesetiaan, entah apapun itu gitu loh yang bisa memicu suatu perselisihan gitu, entah itu komunikasi, macam-macam gitu. Tapi yang jelas aku lihat ya karena ini adalah general, maka yang akan aku ungkap itu adalah hanya secara general. Yang jelas sini ada energi wait and see di sini, menunggu dan melihat. Oke. Okay. Dan sampai sekarang sih nih kalau ngelihat ini nih, aku ngelihat masalah dalam hubungan kalian ini sebenarnya belum juga membaik ya. Jadi salah satu dari kamu, entah pasangan kamu, itu tuh egonya juga masih tinggi, lumayan tinggi. Cenderung mementingkan diri sendiri, memenangkan diri sendiri. Itu masih berjalan seperti itu sampai sekarang. Mau menang sendiri, tepatnya sih seperti itu ya. Bahkan ada kecenderungan di mana perselisihan antara kamu dengan dia tuh lumayan tajam dan semakin sering terjadi. Salah satu dari kalian mungkin termasuk seseorang yang kritis ya terhadap pasangannya. Mungkin seseorang yang terlalu mengontrol itulah yang terlalu kritis dengan pasangannya. Jadi bisa jadi ada keinginan tahuan yang lumayan dalam sebenarnya tentang pasangannya. Jadi kalau misalnya mungkin pasangannya pergi dengan teman-temannya, nah ini nih
si pasangannya tuh akan ngontrol gitu loh. Kamu di mana? Sama siapa di sana? Gitu. Sampai jam berapa di sana atau bla 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 segala macam yang akhirnya membuat pasangan yang satunya tuh, orang yang satunya menjadi merasa kurang nyaman. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita ingin tahu tentang pasangan kita sedang apa, sedang di mana, dengan siapa. Tapi mungkin cara untuk mendapatkan informasinya yang kurang mendekati, yang kurang bisa diterima oleh pihak yang satunya. Jadi kalau aku lihat, ya salah satu dari kalian itu ada yang cenderung mengintrogasi pasangannya. Jadi gaya bertanya itu jadi kayak mengintrogasi gitu loh. Nah, cara inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara kalian. Bahkan mungkin kayak curigaan aja bawaannya gitu. Atau dari pasangan kamu ke kamu mungkin dia yang bersikap seperti itu ke kamu, cenderung mengintrogasi, dan akhirnya bikin kamu gak nyaman ya. Aku pribadi juga kalau ditanya dengan cara yang cenderung diintrogasi itu tuh ya bisa rada engap juga ya gitu loh. Tapi yang jelas suatu sikap itu kan pasti ada asal muasalnya ya. Nah ini yang harus ditelusuri. Kalau kamu yang cenderung diinterogasi oleh pasangan kamu, ya coba telusuri kenapa sih dia begitu gitu. Apakah dia itu bersikap begitu tuh murni karena dia memang peduli dengan kita, ataukah karena dia itu memang maunya menang sendiri, atau apa? Atau adakah kejadian yang memicu sikapnya jadi seperti itu ke kamu? Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Ini kalau secara emosional sih sepertinya kamu kewalahan ya. Kamu nggak tahu harus gimana. Jadi ada rasa takut sih sebenarnya untuk mengambil keputusan. Ini dari awal baca nih aku dapat ini kayaknya ada rasa takut terus gitu ya. Rasa takut untuk mengambil tindakan, rasa takut untuk mengambil keputusan. Aku jelaskan di awal tadi kan, secara logika kamu tahu ini ada yang nggak benar, tapi secara hati kamu nggak berani untuk mengambil tindakan. Memang sih nggak mudah untuk mengambil tindakan ya. Keluar dari suatu zona itu tuh nggak mudah. Kadang banyak hal yang harus kita pertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Ya kalau menurut aku sih ya, kalau kamu mau mendapatkan jawaban yang jujur tentang pasangan kamu, apa sih yang dia rasain, bagaimana sih pandangannya dia ke kamu, itu tuh ya tetap harus benar-benar mendengarkan dari sisi kamu dan dari sisi dia juga. Mendengarkan tuh dengan tenang, dengan pikiran dingin, tidak dengan emosional. Itu aja awalnya dulu gitu ya. Kalau kamu yang punya kecenderungan untuk menginterogasi pasangan kamu ya mungkin hindari dulu gitu loh sikap-sikap seperti itu. Mendengarkan juga kan bukan sekedar mendengarkan apa yang keluar dari mulut dia. Kalau kamu yang cenderung menginterogasi ya mungkin pasangan kamu tuh nggak akan berani jujur bagaimana perasaan dia ke kamu. Dia nggak akan berani mengungkapkan bahwa dia sebenarnya nggak nyaman dengan sikap kamu. Itu kalau kamu yang cenderung untuk menginterogasi dia gitu. Kalau kamu yang memang mengontrol hubungan. Tapi kalau misalnya dia yang punya kecenderungan seperti itu ke kamu, kamu juga tetap harus bicarakan gitu loh. Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Terkadang kita nih manusia nih banyak menutupi apa yang ada, apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Bersikap baik-baik aja, padahal sebenarnya nggak baik-baik aja. Bilang A pada dalam hatinya B. Bahkan nggak mau mengucapkan apapun yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Jadi kalau antar pasangan itu sebenarnya di dalam sebuah hubungan itu seharusnya harus pinter-pinter gitu mendengarkan itu dengan hati gitu. Apa yang tersirat itu tuh harus pinter-pinter kita ngedengerin, memperhatikan. Bukan hanya sekedar mendengarkan yang tersurat. Bagaimana sikapnya ke kamu, bagaimana sikapnya dia ke kamu, bagaimana kamu ke dia gitu ya. Jadi dengarkan naluri kamu. Kalau kamu merasa bahwa dia yang cenderung untuk mengontrol hubungan, tetap kamu harus bicara jujur
tentang ketidaknyamanan kamu. Dengarkan naluri kamu, bukan ketakutan kamu. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi kan, awal permasalahan kalian itu sebenarnya dimulai dari komunikasi. Jadi aku rasa ya ada baiknya gitu kalian juga mencoba untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih realistis ya. Itu pun kalau kalian masih pengen hubungan ini bisa diperbaiki. Jadi coba cari cara berkomunikasi yang lebih nyaman. Kalau misalnya dia yang cenderung mengontrol, ya dibicarakan baik-baik. Kalau dia lagi emosional, nggak perlu dibalas dengan emosi lagi. Nggak akan ada habisnya saling membalas itu. Nggak akan ada ujungnya. Nggak ada gunanya juga kan saling mengungkit kesalahan masing-masing. Jadi diamkan aja dulu, tapi tetap harus dibicarakan. Kalau dia udah kalem, nah omongkan baik-baik. Kamu gak suka loh diperlakukan seperti itu. Nanti dia akan bicara juga kenapa dia begitu, kenapa dia begini, apa yang dia suka, apa yang gak dia suka gitu. Semua bisa dibicarakan baik-baik, tapi perlu proses. Untuk bisa mengembalikan komunikasi kalian menjadi suatu yang normal, itu butuh waktu, butuh proses. Kalau sudah terbiasa berkomunikasi dengan emosi, ya butuh waktu untuk bisa kembali berbicara dengan normal. Nggak bisa sehari langsung ini, nggak bisa. Langsung berubah itu nggak bisa gitu. Semua bisa dibicarakan baik-baik sepanjang kalian berdua tuh sama-sama berkomitmen untuk hubungan kalian tuh lebih baik lagi kualitasnya. Beda lagi kalau emang kalian udah nyerah, nggak mau lagi memperpanjang hubungan gitu. Menjalin hubungan yang tetap langgeng itu ya butuh effort dari kedua belah pihak. Nggak bisa salah satu doang yang berusaha. Ya. Oke, lanjut ya. Sorry tadi kepotong sebentar. Tadi ada telepon masuk, jadi aku harus ngejawab dulu. Sampai mana tadi kita bicaranya bahwa apa tadi ya? Bahwa untuk menjalin sebuah hubungan itu sebenarnya butuh kerjasama ya dari kedua belah pihak. Gak bisa salah satu doang yang berusaha, gak bisa salah satu doang yang berjuang untuk sebuah hubungan untuk tetap langgeng. Ya. Jadi kalau dari awal hubungan ya bisa aja gitu, semua tuh terasa indah gitu. Tapi gimana kelanjutannya tuh? Gimana nantinya? Apakah masih tetap indah? Karena semakin lama kita mengenal pasangan kita, semakin tahu belangnya, apakah kita tetap masih bisa menerima dia apa adanya seperti di awal hubungan? Gitu. Kalau awal hubungan dulu itu terasa indah, ya karena emang baru yang bagus-bagusnya aja gitu yang keluar. Baru yang bagus-bagusnya aja yang kelihatan gitu, makanya terasanya indah gitu. Tapi semakin lama suatu hubungan, ya semakin kita tahu kejelekannya, semakin tahu kekurangannya. Sanggup nggak kita menerima semua kekurangannya? Dia juga begitu. Sanggup nggak dia bisa berjalan terus dengan di samping kita gitu, dengan segala kekurangan kita? Tapi sebenarnya semua itu tuh bisa diatasi dengan komunikasi yang baik gitu. Oke, dia punya kekurangan. Oke, kita punya kekurangan. Itu bisa diatasi kalau komunikasi kita dengan pasangan juga lancar. Balik lagi kan ke diri kita sendiri. Kalau memang dia yang terlalu mengontrol kamu, ya bicarakan baik-baik. Dan nggak perlu dibalas dengan emosi. Mulai aja dulu dengan sikap seperti itu. Ya. Nah, bottomnya tuh ada 3 of Wands ya. Jadi kalau kamu mau hubungan kalian tetap langgeng, kalau kamu mau masalah di hubungan kalian itu bisa teratasi, bisa membaik, ya lakukan sesuatu. Gak perlu terus menunggu. Ini yang aku dapat ini kebanyakan semuanya di sini adalah energi takut lah. Dan ada energi menunggu juga, wait and see. Mau nunggu sampai kapan? Masalah tuh gak akan bisa teratasi kalau kita tuh hanya nunggu.
Sama kayak PR sekolah, nggak akan kelar kalau kita nggak kerjain kan, gitu. Jadi dibutuhkan juga pola pikir dari sudut pandang yang lain gitu ya. Ya mungkin gitu, emang pasangan kamu tuh kayak gitu karakternya gitu. Keep an open mind. Tetap buka pikiran kamu. Tetap berpikiran terbuka untuk segala kemungkinan di dalam sebuah hubungan. Mungkin dia bersikap seperti itu karena lingkungannya dulu juga seperti itu. Mungkin dia dilahirkan di keluarga yang memang sikapnya tuh kebanyakan seperti itu. Jadi terbawa terus sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai akhirnya berpasangan dengan kamu. Kalau di awal-awal dulu mungkin nggak kelihatan gitu ya dia punya sikap seperti itu. Tapi bagaimanapun juga semakin lama sebuah hubungan, sikap asli itu pasti akan kelihatan, akan keluar. Ya, dan coba kita lihat di sini pesan tambahannya ada listen with your heart. Jadi apapun yang dikatakan pasangan kamu ke kamu, itu dengarkan dengan penuh kasih. Gak mudah emang, butuh proses. Kadang-kadang kita tuh emosi, kalau kita udah diteriakin, atau mungkin kita sudah dijudesin, ya siapa yang enak juga ya dijudesin ya gitu, atau digalakin, bisa bikin kita keder, bisa bikin kita takut, bisa kadang-kadang membuat kita jadi kayak kurang percaya diri gitu dengan ucapan-ucapannya dia gitu. Tapi kalau memang dianya memang dari awal dia sudah seperti itu gitu, dia misalnya dia lahir dengan pola asuh yang seperti itu, dan kamu misalnya pun masih ingin hubungan ini bisa terus berlanjut, ya kamu butuh effort yang lebih kuat lagi untuk bisa menyadarkan dia, untuk bisa sama-sama memperbaiki diri lah intinya. Dan untuk bisa melakukan itu tuh dibutuhkan rasa kasih sayang, belas kasihan, melihat dari sudut pandang yang penuh kasih juga gitu. Jadi kalau hubungan kalian ini masih memiliki arti untuk kalian, ya bicarakan dan komunikasikan ya dengan pasangan kalian. Kalau pasangan kalian juga ngelihat kalian itu banyak berubah ke hal yang positif, dia juga nanti akan memandang ke dirinya sendiri. Pasanganku udah begini loh, masa aku begini terus gitu kan. Jangan pernah putus asa ya, tetap semangat. Oke teman-teman, itu aja dulu dengan Capricorn ya. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.